Selamat hari Minggu. Nah, kita tanya kabarnya dulu nih Kak Roma. Apa kabar adik-adik sekolah Minggu? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Untuk memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 160, Saleleng Jesuski ayat 1 dan 2. Musik! Agar kita lebih semangat lagi, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 129, Dua Jalan. Musik! Nah adik-adik, karena sekarang kita mau masuk ibadah, kita puji Tuhan dulu ya dengan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 161 ayat 2, Hototong Ibu Tonoku. Musik! Nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita sama-sama mengucapkan doa kita. Tunjukkan cara yang benar. Tunjukkan cara yang benar. Memberi pujian padamu. Memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar. Bukakan hatiku mendengar. Dan menghayati firman-Mu. Dan menghayati firman-Mu. Amin. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita angkat lagu pujian dengan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 163 ayat 1 dan 2, Marolok Wolok Tondiki. Musik! Sola
dalam kerajaan surga. Kami bersyukur di mana Tuhan masih tetap ada bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini, memberikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan memelihara kehidupan kami, hingga kami pada saat ini dapat mengikuti kebaktian minggu kami. Dan sebentar juga kami akan mendengar bagian daripada isi firman-Mu. Hadirlah Engkau ya Tuhan di tengah hati kami, untuk kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Layakkan kami Tuhan untuk menjadi anak-Mu dan menerima berkat yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, pada minggu hari ini, minggu kita yaitu Minggu Jubilate. Minggu di mana kita diajak untuk bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Khotbah kita diambil dari Yohanes pasal yang ke-21, mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Kita mengikuti di dalam hati. Inang membaca, kita perhatikan, dan Inang mengharapkan semua anak-anak kami, adik-adik sekolah minggu, sudah mempersiapkan Alkitabnya di depannya masing-masing. Khotbah kita hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-21, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Inang membaca, kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan," kata mereka kepadanya. "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi itu malam itu mereka tidak menangkap ikan apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu
karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah itu Ia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi Inang sudah sampaikan bahwa minggu kita pada saat ini adalah minggu jubilate, yang artinya bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kita bersukacita? Bagaimana bentuk sukacita yang kita sampaikan kepada Tuhan? Yaitu dengan cara bermazmur, bernyanyi dengan penuh kerendahan hati, dengan cara bersorak-sorak bagi Tuhan melalui mazmur yang kita sampaikan. Pada minggu jubilate ini kita sudah merasakan bahwa Allah sudah memenangkan kita dari maut. Allah sudah membangkitkan kita dan memenangkan kita atas kuasa maut. Kebangkitan Yesus adalah yang sangat besar. Sebab itu bukti bahwa kita pun beroleh keselamatan dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kuburnya. Setelah kebangkitan Yesus, di dalam perikop khotbah kita pada saat ini ada beberapa kali Yesus menampakkan diri. Yesus menampakkan dirinya sebelum Ia naik ke sorga. Pertama sekali, anak-anak kami, kita harus memperhatikan. Pertama sekali, Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Cerita itu ada tertulis dalam Yohanes 20. Kemudian, Yesus kembali menampakkan dirinya kepada perempuan yang kembali dari kubur. Itu bisa kita baca dalam Matius 28. Kemudian kepada Simon Petrus. Bisa juga kita baca dalam Lukas 4. Kemudian kepada dua orang murid. Kepada dua orang murid Yesus yang sedang pergi ke Emmaus. Itu dapat kita baca dalam Lukas 24. Kemudian Yesus kembali menampakkan dirinya kepada 10 murid. 10 muridnya, ya, tetapi tidak termasuk Thomas.
Bisa kita baca dalam Yohanes yang ke-20. Kemudian dia kembali menampakkan dirinya. Di dalam murid-murid tersebut terdapatlah Thomas. Yang pertama kepada murid-muridnya, tetapi Thomas tidak ada di dalam. Kemudian Tuhan menampakkan dirinya, Yesus menampakkan dirinya, di dalam ada Thomas. Ya, kemudian dia menampakkan dirinya lagi kepada 7 murid di tepi danau Galilea. Kita bisa baca di Yohanes 21. Kalau kita ikuti tadi ceritanya, sampai Yesus memberikan makan dari hasil tangkapan ikan yang didapatkan oleh murid-muridnya tersebut. Kemudian Yesus menampakkan kembali dirinya kepada 5.000 orang. 5.000 orang murid di Galilea. Bisa kita baca nanti di 1 Korintus 15. Kemudian kepada Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Kemudian yang terakhir kepada semua rasul, ya, kepada semua rasul. Itu terdapat, kita bisa baca ceritanya di 1 Korintus pasal yang ke-15. Nah, anak-anak kami semua, kita sudah mengetahui, sudah membaca perikop kita. Allah sudah menunjukkan mujizatnya kepada murid-muridnya, ya. Dari yang tidak mendapatkan ikan, ya, Tuhan Yesus menyuruh muridnya tadi tebarkan jalan. Dari yang tidak ada, beribu ikan yang masuk, beratus ekor ikan yang masuk, dan jumlahnya dituliskan di dalam Alkitab kita tadi, ya. Ceritanya ada di pasal yang ke berapa tadi? Pasal yang ayat yang ke-11. Yohanes 21 ayat yang ke-11. Di situ dituliskan berapa ratus jumlah yang didapatkan. Walaupun seperti itu, Yesus juga memberikan keajaiban. Sebanyaknya ikan yang ditangkap, tetapi istimewanya jalannya tidak koyak. Ya, tidak koyak, ya. Begitu luar biasanya Yesus, ya. Begitu luar biasanya kuasa Yesus untuk kehidupan manusia. Jadi di sini anak-anak kami yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus, kita diajak untuk mengenal betapa besarnya kasih Yesus untuk kehidupan manusia. Dia sudah memenangkan kita dari kuasa maut, dari dosa yang memutus kita untuk kita tidak diperkenankan menjadi anak daripada Allah. Tetapi setelah Yesus memberikan nyawa, menumpahkan darahnya, kita sudah diperkenankan untuk menjadi anak Allah. Anak yang dapat menjadi pewaris tahta kerajaan Allah. Berarti di dalam kita sudah bebas dari kuasa maut. Untuk itu, di minggu ini kita diajak untuk bersukacita, bermazmur untuk kebesaran Tuhan. Kita diajak untuk mengenal kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, anak-anak kami sekalian, sini jangan pernah ragu akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Yesus sudah memenangkan kita dari kuasa kegelapan, dari kuasa maut. Dia akan memberikan mujizat, ya. Dia akan mendengar doa-doa kita. Tidak ada lagi jurang pemisah, yaitu maut, ya. Tidak ada lagi
jurang pemisah. Tuhan itu berkuasa atas kehidupan manusia. Berkuasa Tuhan dalam kehidupan manusia. Nafas kehidupan itu Allah yang memberikan. Nafas kehidupan saja Allah yang memberikan. Allah berjanji, orang yang tetap hidup dan bersandar pada Tuhan, Allah mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan manusia tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi anak-anak kami sekalian, ya, Tuhan itu benar-benar bangkit dari kematian. Untuk itu Allah akan mendengar doa kita. Tuhan akan menolong kita. Arti dari menolong kita, setiap keluh kesah, setiap kesusahan kita, apapun yang kita alami, Allah ada di tengah-tengah kehidupan kita. Asal kita tetap selalu bersandar dan bermohon di dalam doa. Apa yang kita inginkan, tetaplah lipat tanganmu, sampaikan melalui ucapan. Ucapkan, sampaikan apa yang menjadi kerinduan, apa masalah yang sedang kau hadapi. Allah pasti mendengar. Allah berkuasa untuk kehidupan kita. Tetapi doa bukan selalu dijawab Tuhan. Allah menjawab Tuhan sesuai dengan waktunya yang akan disampaikan kepada kita. Allah lebih mengetahui apa saja yang kita perlukan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan manusia. Allah mampu berbuat apa saja. Sedangkan mukjizat Dia sudah tunjukkan melalui firman-Nya pada saat ini. Dari yang tidak dapat ikan, murid-muridnya diberikannya suatu aba-aba, tebarkan jalan. Satu ekor pun tidak ada mereka dapat. Tetapi Allah berfirman, Allah berkata, tebarkan jalan. 153 banyaknya ikan yang didapat. Bahkan jalannya pun tidak koyak. Ya, kita berpikir, anak-anak kami sekalian, apa yang sudah diperbuat Tuhan untuk murid-muridnya. Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya, menunjukkan mujizatnya untuk murid-muridnya. Allah Yesus Kristus bekerja sebelum Dia naik ke surga. Ada beberapa kali Dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, kepada Maria Magdalena, kepada perempuan, kepada Simon Petrus dan lain sebagainya yang sudah kita sebutkan tadi. Untuk itu anak-anak kami, jangan pernah putus asa. Tetap selalu di dalam doa. Sampaikan apa yang kau inginkan, apa yang sedang kau hadapi. Untuk itu, melalui apa yang kita terima, kita tetap selalu bersyukur kepada Tuhan. Ingat bahwa Yesus Kristus sudah membebaskan kita dari kuasa kegelapan, kuasa maut. Tidak ada lagi jurang pemisah antara Allah dan manusia. Kita adalah anak-anak Tuhan. Untuk itu, anak-anak kami sekalian, adik-adik sekolah minggu, jangan pernah merasa bahwa kamu itu hidup sendiri, bahwa kamu itu tidak mempunyai sahabat, ya. Sahabat sejati, sahabat setia itu adalah Yesus Kristus, Allah kita. Kalau sahabat kita, bisa saja dia tidak mendengarkan apa yang kita keluh kesahkan. Kalaupun kita bercerita kepada saudara-saudara kita, bisa saja dia tidak mendengarkan, bahkan tidak menghiraukan. Tetapi Allah tetap mengetahui. Sebelum kau bercerita, Allah tahu
dalam nama Tuhan. Seperti minggu kita pada saat ini, kita diajak untuk bersukacita, bermazmur dengan penuh kerendahan hati, bersorak-sorak atas kemenangan kita yang dibebaskan dari kuasa kegelapan, yaitu dosa. Dosa telah dikalahkan oleh Yesus. Kita sudah menang. Bermazmurlah bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang di hadapan ya Tuhan. Kami bersyukur, kami yakin dan percaya Tuhan sudah menjamah kami, bahkan anak-anak sekolah minggu kami. Pada saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya layang tangan pengasihan-Mu tetap senantiasa selalu menyertai anak-anak sekolah minggu kami, di manapun mereka berada. Bapa dalam surga, dalam situasi pada saat ini, Engkau mengajarkan kami untuk kami tidak lepas, tidak melupakan akan kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami tetap selalu ingin dekat dengan-Mu melalui kebaktian kami pada saat ini. Bapa dalam surga, walau kebaktian ini penuh dengan keterbatasan, dengan apa yang mampu diperbuat oleh gereja kami, tapi kami yakin dan percaya melalui ini semua Tuhan bekerja dalam hati anak-anak sekolah minggu kami. Kuasai, berikan berkat-Mu dalam kehidupan mereka masing-masing, di dalam menempuh pendidikan mereka. Layakan mereka Tuhan untuk mereka mampu mengerti akan situasi yang mereka hadapi. Berikan hikmat, hati yang bijaksana buat mereka. Berikan kepintaran buat mereka ya Tuhan. Melalui apapun yang mereka pelajari, mereka dapat merasakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka, memampukan mereka untuk mereka dapat mengikuti pembelajaran mereka di sekolah. Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami berdoa untuk orang tua anak-anak kami dimanapun berada. Biarlah tangan Tuhan senantiasa memberkati mereka. Tangan Tuhan senantiasa memberkati pekerjaan tangan orang tua kami. Bapa dalam surga, begitu juga seluruh yang bertugas, guru-guru sekolah minggu yang mempersiapkan acara kebaktian pada saat ini. Biarlah tangan Tuhan juga memberkati, memampukan seluruh guru sekolah minggu, memberikan mereka kekuatan dan kesehatan. Bapa dalam surga, semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahkan gereja kami pun juga Tuhan, apapun yang menjadi program-program gereja HKBP Perdagangan Kota, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Di atas segalanya kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Layakan kami Tuhan menjadi anak-Mu. Layakan kami Tuhan menerima berkat dari Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita bernyanyi dari buku ND nomor 123, Salelengho di Tanon sambil mengumpulkan persembahan. Musik. Kita
kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihi-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita minggu ini. Sampai ketemu di ibadah kita minggu depan. Shalom.